Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini mari kita bersama-sama membahas tentang pentingnya niat dalam menjalankan aktivitas kita, hingga niat itu bisa mengantarkan kita kepada keikhlasan di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. At-targhib fil ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwali wal ahwal. At-targhib, satu dorongan atau kabar gembira tentang keikhlasan fi jami'il a'mali, pada seluruh amal-amal perbuatan, wal aqwali wal ahwali, dan seluruh perkataan-perkataan serta seluruh keadaan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridu harsa akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki akan keuntungan akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harsihi, maka kami akan menambahkan baginya keuntungan-keuntungan. Wa man kana yuridu harasad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, maka kami akan memberikan sebagian daripada keuntungan dunia tersebut. Di sini menjelaskan perbedaan antara orang yang mengharapkan dalam aktivitas-aktivitasnya keuntungan akhirat dengan orang yang mengharapkan daripada aktivitas-aktivitasnya keuntungan dunia saja. Orang yang mengharapkan keuntungan-keuntungan akhirat dalam perbuatan-perbuatan di dunianya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nazid lahu fi harsi, maka Allah akan menambahkan double baginya keuntungannya. Nazid lahu fi harsi di sini disebutkan bitad'ifi fil a'malil hasanah bi asyrah fa akthar. Allah akan melipat gandakan keuntungan dalam amalan-amalan kebaikannya sampai 10 kali lipat, sampai lebih dari itu. Dan keuntungannya bagi orang yang meniatkan suatu itu untuk keuntungan akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan dunia juga. Sebaliknya, barang siapa yang menginginkan hanya mengharapkan keuntungan dunia saja, maka hanya dunia saja yang dia dapatkan tanpa dia mendapatkan akhiratnya. Di sini disebutkan dan dijelaskan bahwa ada perbedaan dalam hal niat, dalam hal kehendak kita ketika kita melaksanakan sesuatu. Apa itu niat? Di sini disebutkan an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah mengharapkan Niat adalah
qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud akan sesuatu yang disertai dengan perbuatannya. Kita hendak melaksanakan segala aktivitas, kita niatkan. Jika itu hal-hal yang wajib, seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, maka itu menjadi kewajiban dan syarat sahnya satu ibadah tersebut. Adapun niat-niat dalam hal-hal yang mubah, dalam hal-hal yang sunnah, itu bisa menjadi berubah pahalanya jikalau kita meniatkan atau tidak meniatkan. Bahkan dalam meniat pun, kita niatkan dalam satu hal saja niatnya, atau dalam double-double niatnya, itu berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pahalanya insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadisnya, wa an Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kata Sayyidina Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu mempunyai porsi niatnya masing-masing. Barang siapa yang berhijrah kepada atau untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrah itu benar-benar dinilai untuk atau oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya sebatas untuk niat tujuan akan satu hal yang nilainya dunia atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu benar-benar hanya untuk sesuai dengan niat dia hijrah itu. Hadis muttafaqun alaih ala sihhatihi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap amal perbuatan itu penting kita niatkan. Lalu kita ulangi lagi, apa itu niat secara mendalam? Niat adalah tekad untuk melaksanakan sesuatu. Bermula dari ide yang ada dalam benak kita, kemudian dimantapkan oleh akal dan jiwa seseorang. Pemantapan akal akan menghasilkan pengetahuan tentang objek niat. Maka kita harus tahu apa saja hal-hal yang menjadi kewajiban ketika kita akan melaksanakan sesuatu yang akan kita niatkan itu. Contoh, kita akan melaksanakan sholat. Maka ketika kita berniatnya, kita harus tahu apa yang ada pada kewajiban-kewajiban sholat tersebut. Kita harus tahu waktunya sudah masuk apa belum. Kita harus tahu rukun-rukun yang berkaitan dengan perbuatan itu. Nah, ini disertainya dengan niat itu. Lalu, apa fungsi niat di dalam satu perbuatan? Fungsi niat adalah kepada jiwa kita sendiri memberikan satu tekad yang besar dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi setelah kita berniat, satu tantangan apapun, satu ujian apapun yang ada terjadi ketika setelah niat, karena niat itu adalah menjadi tekad bagi kita, maka akan kita lewati seluruh tantangan itu. Contohnya, dalam hal bulan puasa ini kita berniat, berencana diri kita untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Meskipun hari ini kondisinya kita harus di rumah, ada kawan kita di rumah atau ada keluarga kita di rumah, kita usahakan untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Maka dalam kondisi apapun, ketika kita sebelum zuhur sudah tidur, kemudian
kita paksa bagaimana caranya kita akan bangun setelah zuhur, karena kita sudah rencanakan, kita sudah niatkan. Maka niat yang kuat, niat dan tekad yang kuat itu mempengaruhi terhadap perjuangan kita dalam melaksanakan hal-hal baik itu. Atau di antara kita ada yang sedang belajar, ada yang sedang kuliah misalkan. Ketika dia sudah niatkan tekad, saya ingin kuliah betul-betul, tiap hari saya akan rajin masuk kelas, masuk kampus. Maka setelah kita niat itu, ketika satu hari kita sedang dalam keadaan malas, kita ingat niat kita awal. Niat saya betul-betul pengen belajar, masa saya malas. Itu ada niatan baik. Sama halnya seperti kita dalam hal kajian-kajian Ramadan misalkan. Saya harus ikuti kajian fikih subuh. Meskipun ngantuk, saya harus paksakan ini. Karena ini penting. Bisa jadi ada hal-hal yang saya belum tahu dan salah selama ini. Nah, ini harus menjadi perhatian kita dalam beraktivitas. Nah, inilah adalah niat. Lalu kemudian, apa saja macam-macam niat? Niat kita bagi di sini bergantung dengan statusnya ibadah tersebut. Jika hal itu berkaitan dengan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu fikih, di sini disebutkan tadi muqtarinan bi fi'lihi. Suatu itu berbarengan dengan perbuatannya. Ketika kita sholat, kita takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihramnya, kita berniat. Ketika kita berwudu misalkan, niat kita bersamaan dengan wudu tersebut. Dalam hal ini di awal membasuh wajah. Dan hal-hal lain yang wajib. Termasuk juga diantara menuntut ilmu. Nah, kita misalkan mendengarkan kajian, atau kita akan berangkat kuliah misalkan. Kita niatkan dalam hati kita dengan niat-niat yang bisa betul-betul menguatkan kita. Bahkan para ulama terdahulu selalu meniatkan sesuatu hal yang satu hal saja dengan niat-niat yang berbagai macam untuk menguatkan tekad. Contoh dalam hal menuntut ilmu. Saya niat menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan, satu itu sudah. Saya niat menuntut ilmu untuk mengikuti perintah agama, karena menuntut ilmu itu fardhu ain. Nah, berarti kita dapat pahala, insyaallah pahala telah mengerjakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia. Lalu kemudian saya niat menuntut ilmu ini untuk senantiasa teringat semakin dalam pengetahuannya. Jadi semoga pengetahuan saya semakin mendalam sehingga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat akan kita teringat dan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter misalkan, semakin dia menjadi pintar, dia akan semakin tahu apa saja yang ada di dalam perut manusia misalkan. Lalu keagungan-keagungan Allah itu yang menjadi dia bersyukur. Inilah adalah berkat daripada niat. Sehingga dengan ilmunya dia semakin bersyukur pada Allah. Ya Allah, begitu besarnya keagunganmu, begitu agungnya makhluk-makhlukmu, sehingga Allah menciptakan berbagai hal dalam kehidupan ini, tidak ada yang sia-sia. Dan kemudian niatnya lagi untuk mengajarkan kembali nanti. Jadi ketika kita mau menuntut ilmu itu, selanjutnya untuk mengajarkan kembali nanti. Jadi nanti ketika saya sudah dapat ilmu, saya akan mengajarkan pada orang lain. Lalu selanjutnya untuk bisa mengajak kepada kebaikan bagi orang lain. Ketika saya punya ilmu, saya akan ajak orang lain untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita melaksanakan kebaikan-kebaikan juga yang berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan selama ini. Lalu kemudian untuk membantu orang lain, saya niat menuntut ilmu. Nanti ketika saya sukses, saya akan ajak orang lain untuk sama-sama bisa sukses dengan seperti saya ini. Nah, itu adalah niat-niat kita untuk melakukan hal yang baik.
padahal hanya satu perbuatan saja. Ketika kita mau belajar saja dengan niat yang begitu banyak. Maka ulama-ulama dulu selalu mengumpulkan niat-niat yang begitu banyak pada satu pekerjaan saja. Lalu kemudian dalam hal sunnah, kita ingin melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah misalkan, hal-hal seperti itu juga termasuk hal-hal yang sepatutnya jangan lupa kita niatkan. Lebih dalam hal ini fikih, ketika kita melaksanakan sholat istikharah misalkan, maka tentunya kita harus berniat, ya Allah, saya istikharah, niatkan dalam hati, dalam artinya ketika kita melaksanakan sholat, saya niat istikharah 2 rakaat untuk tujuan yang kita inginkan dalam memilih sesuatu hal misalkan. Ini perlu diniatkan. Lalu kemudian dalam hal yang mubah statusnya, apa saja yang mubah? Mubah itu kan sesuatu yang kita kerjakan boleh dan kita tidak kerjakan silakan. Atau diantaranya juga hal yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Makan, misalkan satu hari 3 kali misalkan. Ketika makan kita niatkan. Walaupun niat itu tidak selalu harus kita sebutkan dalam lafaz di mulut ya. Niat itu cukup di dalam hati. Kita niatkan, saya makan untuk menguatkan badan saya. Ketika saya kuat badan, saya akan beribadah lebih giat, saya akan belajar dan menuntut ilmu lebih giat, saya akan membantu orang lain. Itu dalam satu perbuatan kita niatkan. Ketika kita mau cuci baju misalkan, saya niatkan cuci baju ini agar baju yang suci ini, yang bersih nanti akan saya gunakan untuk sholat, akan saya gunakan untuk belajar, akan saya gunakan untuk bersilaturahmi dengan orang-orang. Itu kan bagian daripada ibadah juga. Atau sekarang lagi masa sedang puasa, kalian yang sedang di rumah, niatkan perbuatan baik yang ada kalian lakukan setiap hari. Misalkan menjelang buka puasa, kalian niatkan membantu ibu masak di rumah. Niatkan, ya Allah, saya membantu memasak ini mata-mata untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Membantu orang, mudah-mudahan orang yang lain mendapatkan kenikmatan dalam berbuka puasa. Kemudian mereka mensyukuri apa yang Engkau berikan ya Allah. Itu ada niat-niat yang baik. Apalagi dalam hal memberi makan orang berpuasa, itu jelas sudah ada hadisnya. Barang siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang melakukan puasa. Ketika ada orang puasa sunnah, kita tidak puasa, kita berikan dia makanan untuk berbuka puasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu. Apalagi kita sekarang sedang berpuasa juga, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala double, pahala memberinya dan pahala puasa insya Allah. Dan itu sepatutnya mesti kita lakukan dengan ikhlas, karena tujuan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya landasan, artinya dasar daripada seluruh niat-niat kita tadi itu harus kita dasari untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti dari semua halnya. Termasuk juga dalam kondisi sekarang ini niat dalam hal memenuhi perintah dari pemerintah. Sekarang kita diminta oleh pemerintah untuk tidak banyak beraktivitas yang tidak penting di luar. Hanya hal-hal yang begitu sangat penting saja kita baru keluar. Bahkan di sini kita dianjurkan bagi zona merah untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih, bahkan sholat 5 waktu pun di rumah saja berjamaah. Kita niatkan untuk tidak keluar rumah untuk memenuhi perintah dari pemerintah. Karena mengikuti perintah dari pemerintah adalah perintah daripada Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk memenuhi atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul, dan kepada ulul amri. Nah, ini adalah contoh-contoh sesuatu yang kita bisa niatkan dalam aktivitas kita.
Baik, selanjutnya hadis yang akan saya bacakan. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu sebagaimana yang kita sedang melakukan, liyumariya bihis sufaha, agar kita dipandang oleh orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang bodoh itu memandang kita, wah ini kita orang pintar nih, orang pintar. Mereka yang bodoh itu menganggap kita pintar karena kita betul-betul meniatkan menuntut ilmu untuk itu. Au yukabiru bihil ulama, atau agar kita dibesar-besarkan oleh para ulama. Wah ini besar nih, hebat nih, ilmunya tinggi nih. Au yasrifa bi wujuhan nas ilaihi, atau kita untuk menolak atau memalingkan wajah-wajah orang-orang banyak, atau kita ingin maksudnya mencari perhatian. Maksud sini untuk mencari perhatian banyak orang. Apa kata Allah, kata Rasulullah SAW, adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Ini adalah contoh bahwasanya barang siapa yang mencari ilmu untuk agar dipandang oleh orang-orang, wah kamu orang pintar, atau diakui kepintaran kamu oleh orang-orang yang besar, para ulama, wah berarti ilmunya tinggi ini, atau untuk memalingkan atau mencari perhatian banyak orang kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita lihat sekarang makna-makna hadis dalam musannif. Liyumariya maksudnya adalah liyujadila. Maksudnya liyumariya adalah untuk mendebatkan. Maksudnya untuk berdebat dengan orang lain. Bagaimana kita mencari ilmu agar bisa mendebat orang lain. Ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Au yukabira ay yunadhira liyudhira ilmahu, atau untuk agar diperlihatkan, diperjelaskan ilmunya, maksudnya agar tampak-tampakkan ilmu kita. Jangan sampai demikian. Au yusrif bihi wujuhan nas, ay yatlubuhu biniyati tahsilil mali wal jah, atau dia mengharap daripada mencari ilmu itu untuk niat mendapatkan harta dan kedudukan tinggi, agar dapat agar mendapatkan jabatan tinggi daripada dia menuntut ilmu. Maka kata Allah, adkhalahu Allahun nar jazaan bima amila, itu sebagai balasan terhadap apa yang dia lakukan. Artinya apa? Allah sangat menentang orang-orang yang menuntut ilmu dengan maksud dia untuk mendapatkan keuntungan dunia. Inilah tadi yang dikatakan ayat tadi, orang yang mengamalkan sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi sifatnya, untuk bisa mendebat orang lain, untuk bisa dianggap orang yang hebat, untuk bisa mendapatkan uang yang banyak, jabatan yang tinggi, itu yang dimaksud dengan dunia. Maka sekali lagi, landasan niat kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam semua aktivitas kita sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan meluruskan niat. Ketika seseorang meluruskan niat, maka akan jauh dari dia segala sesuatu yang menghilangkan keikhlasan dia. Ketika dia berniat satu hal, kemudian ada tantangan, ada orang yang memusuhi dia karena dia telah melakukan suatu kebaikan, lalu kemudian dia ingat kepada niat awal, saya niat ingin membantu orang, saya niat ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika ada cobaan-cobaan, ada tantangan dari orang-orang yang memusuhi kita karena kita melakukan kebaikan, maka kita ingat kepada niat kita, kita akan lanjut terus tanpa ada berhenti atau mundur kepada perbuatan kita, lalu kemudian kita ikhlaskan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua hal sebagai cobaan-cobaan ujian dalam melaksanakan kebaikan tersebut akan tersingkirkan dengan lurusnya niat kita. Makanya pentingnya niat ketika kita melaksanakan segala sesuatu. Inilah kira-kira yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk kita meluruskan niat kita dalam segala aktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan agar kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang Allah ridhoi dan Rasulullah SAW rela dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para pemirsa yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.